lagi dengan Ibu. Pada hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari teori sebelumnya. Nah, apa ya kira-kira yang hari ini kita bahas? Jadi, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi teks eksplanasi. Identifikasi informasi dalam teks eksplanasi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mengidentifikasi fakta dalam teks eksplanasi. Yang kedua, mengidentifikasi gagasan utama dalam paragraf teks eksplanasi. Pada hari ini kita akan membahas kedua teks eksplanasi untuk mengidentifikasi informasi tersebut. Yang pertama, fakta dalam teks eksplanasi adalah sebagai salah satu jenis teks non-fiksi. Teks eksplanasi berisi informasi fakta yang sesuai dengan kenyataan pada fenomena alam seperti tsunami ataupun fenomena sosial seperti pengangguran. Fakta yang ada dalam teks eksplanasi merupakan suatu peristiwa atau fenomena yang sungguh-sungguh terjadi. Selanjutnya, gagasan utama dalam paragraf teks eksplanasi. Gagasan utama atau ide pokok memiliki kalimat utama dan gagasan utama digunakan untuk mengendalikan pikiran penulis tentang topik yang ingin disampaikan dalam paragraf tersebut. Selain itu, adanya gagasan utama akan memudahkan pembaca untuk memahami isi paragraf tersebut. Gagasan utama dalam paragraf teks eksplanasi terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf dengan gagasan utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf dengan gagasan utama atau ide pokoknya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf dengan gagasan utama atau ide pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, di sini ada salah satu contoh wacana tentang teks eksplanasi yang berjudul proses terjadinya pelangi api. Pelangi api merupakan salah satu fenomena alam yang langka karena proses dan bentuknya yang berbeda dari pelangi biasanya. Pelangi api terbentuk oleh adanya partikel-partikel uap air yang ukurannya sama kemudian terkena sinar matahari dan memantulkan cahaya dalam berbagai warna. Pelangi api tidak muncul setelah turun hujan. Bentuknya juga tidak selalu melengkung, tetapi berbentuk seperti api yang warna-warni. Fenomena pelangi api terbentuk melalui beberapa proses. Terbentuknya pelangi api diawali dari adanya sebuah proses terjadinya awan warna-warni yang terbentuk dari tetesan-tetesan air yang memiliki ukuran yang sama. Posisi matahari berada di langit dengan sudut elevasi 58 derajat atau lebih. Kemudian, awan memantulkan, membiaskan, dan membelokkan cahaya dengan cara yang sama. Akibat munculnya cahaya-cahaya dengan warna dan juga gelombang yang berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu contoh wacana teks eksplanasi yang berjudul proses terjadinya pelangi api. Maka, setelah ini kita akan mengidentifikasi fakta yang terkandung dalam teks eksplanasi yang berjudul proses terjadinya pelangi api. Yang pertama, terdapat fakta yang berisikan pelangi api merupakan salah satu fenomena alam yang langka karena proses dan bentuknya yang berbeda dari pelangi biasanya. Yang kedua, pelangi api terbentuk oleh adanya partikel-partikel uap air yang ukurannya sama, kemudian terkena sinar matahari dan memantulkan cahaya dalam berbagai warna. Yang ketiga, pelangi api tidak muncul setelah turun hujan. Fakta yang keempat, bentuk pelangi api tidak selalu melengkung, melainkan berbentuk seperti api yang berwarna-warni. Selanjutnya, terbentuknya pelangi api diawali dari adanya sebuah proses terjadinya awan berwarna-warni yang terbentuk dari tetesan-tetesan air yang memiliki ukuran yang sama. Fakta yang selanjutnya, posisi matahari berada di langit dengan sudut elevasi 58 derajat atau lebih. Fakta yang selanjutnya, awan memantulkan, membiaskan, dan membelokkan cahaya dengan cara yang sama. Fakta yang terakhir, munculnya cahaya-cahaya dengan warna dan juga gelombang yang berbeda-beda.
Berikutnya, kita akan mengidentifikasi gagasan utama yang ada di wacana proses terjadinya pelangi api. Pada paragraf pertama, seperti yang kita lihat, ada kalimat yang bercetak tebal yang berisikan pelangi api merupakan salah satu fenomena alam yang langka karena proses dan bentuknya yang berbeda dari pelangi biasanya. Nah, kalimat tersebutlah yang merupakan gagasan utama. Kemudian kita bisa lihat di paragraf kedua bahwasannya di kalimat yang pertama bercetak tebal yang berisikan fenomena pelangi api terbentuk melalui beberapa proses. Nah, itu merupakan juga gagasan utama. Jadi, dapat kita simpulkan pada wacana proses terjadinya pelangi api pada teks eksplanasi ini adalah gagasan utamanya menggunakan paragraf campuran, yaitu gagasan utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.